Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi ya, masih di bab 6, yaitu tentang garis sudut dan hubungan antar sudut. Sekarang kalian bisa membuka halaman 19 ya, ada lembar kerja 6.3 ini akan kita bahas bersama-sama. Dalam lembar kerja 6.3 ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu hubungan antar sudut. Bukan yang pertama ya, memang satu aja yang kita bahas yaitu tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu ada 3. Yang pertama adalah sudut pelurus, yang kedua sudut penyiku, dan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Yang pertama perlu kalian pahami, sudut berpelurus atau bersuplemen itu jika sudutnya ada di garis lurus. Jadi totalnya harus sama dengan 180 derajat. Jadi ini sudut ABE, kemudian ditambah sudut DBE, ditambah sudut CBD, itu kalau total harus sama dengan 180 derajat ya. Oke, mari kita lihat. Sudut ABE sudah ada ya 38 derajat, tinggal ini. Ini sudah kita ketahui, ini membentuk sudut apa kemarin? Siku-siku. Berapa siku-siku besarnya? 90 derajat. Kita tulis. Nah, tinggal nyari sudut CBD. Berapa kira-kira? 38 derajat ditambah 90 derajat tambah berapa? Yang sama dengan 180 derajat. Ketemulah nanti ya sudut CBD. Oke, tuh ya. Jadi sekali lagi, dikatakan sudut berpelurus jika sudutnya itu berada di garis lurus. Ini kan ada garis lurus ini, nempel di sini semuanya. Maka dinamakan sudut berpelurus. Jumlahnya sama dengan 180 derajat. Oke. Yang kedua sekarang, sudut penyiku atau berkomplemen, yaitu sudut yang saling berpenyiku jika dijumlahkan sama dengan 90 derajat, atau sudut yang menempel pada sudut siku-siku. Ini kan ada garis ya, garis AB berpotongan dengan garis BC, membentuklah sudut siku-siku. Nah, dalam siku-siku itu dipotong lagi dengan garis BD, membentuklah dua sudut. Lah, dua sudut ini kan area sudut siku-siku ya. Maka sudut ABD dengan sudut DBC itu saling berpenyiku. Nah, kalau total berapa? Sama dengan 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Kita tulis sudut ABD. ABD 11Y. Ditambah CBD yaitu 7Y derajat. Nah, masih ingat ini pakai aljabar ya. 11Y tambah 7Y berapa? 18Y derajat. Itu sama dengan 90 derajat. Cari Y berapa? Cari Y sama dengan 90 dibagi 18. Ada berapa? Dihitung sendiri. Nanti itu cari Y. Kalau cari sudut sebenarnya berarti tinggal dikalikan aja. Ini kan 11Y. Berarti 11 kali hasilnya nanti ini berapa Y-nya? Ketemulah itu sudut ABD. Kalau sudut CBD tinggal 7 dikalikan nanti hasilnya Y berapa di sini ya. Ketemulah sudut CBD itu. Oke. Jadi sekali lagi penyiku itu besarnya 90 derajat ya, atau sudut yang berada di dalam sudut siku-siku itu dikatakan saling berpenyiku. Selanjutnya yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Ya, bertolak belakang atau saling bersingkuran, bertolak belakang. Berapa besarnya? Bertolak belakang itu, sudut yang saling bertolak belakang sama dengan besarnya sama. Berarti kalau misalnya diketahui ya, ini 70 derajat, maka yang di sini juga sama 70 derajat. Ya, karena saling saling bertolak belakang. Kalau ini misalkan 120 derajat, maka sama. Ini juga 120 derajat. Paham ya? Oke. Langsung kita mengerjakan latihan soal. Bukan latihan soal ya, tapi contoh soal. Kita kerjakan bersama. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita harus lihat nih hubungannya. Yang pertama, ini yang paling mudah yang bisa kita ketahui nih. Ini yang jelas ini. Ini dengan ini ya. Apa tadi hubungannya? Saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu besarnya berapa? Besarnya sama. Berarti saya tulis 80 derajat itu sama dengan 4X derajat. Berarti 4 kali berapa sama dengan 80? Kira-kira kali berapa? Caranya dibagi aja kan. X sama dengan 80 dibagi 4. Berapa ketemu X-nya?
Ketemulah 20. Nah, sudah diketahui, sudah dijawab X sama dengan 20. Sekarang kita cari Y. Y ada di sini posisinya. Kira-kira Y ini bisa kita hitung dengan mana ya? Bisa nggak? Nah, Y ini saling bertolak belakang dengan ini. Tapi Z-nya belum diketahui. Kita cari Z dulu aja. Yang sudah kelihatan mudah ini. 4Z ya, min 20 itu kan sama dengan berpelurus dengan ini kan, berarti garis lurus. Berpelurus dengan 4X ya. Jadi kalau ditambah dengan 4X itu kalau ditotal sama dengan berapa tadi sudut berpelurus? 180 derajat. Nah, kita tulis 4Z min 20 ditambah 4X. Berapa 4X tadi? 80. 80 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. 4Z kita kumpulkan ya. Masih ingat cara menjawab aljabar? Kita kumpulkan sesuai dengan sukunya ya, sukunya yang konstanta dengan konstanta. Ini 180 derajat. Ini ya, min 20 dikurangi 20 jadi ke sini jadinya apa? Ditambah jadinya ya, ditambah 20. Lah ini asalnya plus, dia ke sini jadi minus. Dikurangi 80. Ini derajat semuanya ya. 4Z sama dengan 180 tambah 20 berapa? 200. 200 dikurangi 80 sama dengan 120 derajat. Z sama dengan berapa? Z caranya ya dibagi. Berarti 4 kali berapa sama 10? Caranya dibagi. 120 dibagi 4. Berapa ketemu Z? 12 dibagi 4, 3. Berarti 30. Ketemu Z sama dengan 30. Nah, sekarang kita bisa cari Y. Jadi, ini saling bertolak belakang dengan ini. Berarti besarnya sama. Y ditambah 3 itu sama dengan 4Z min 20. Y ditambah 3. Sekarang kita masukkan nilai Z-nya. Z-nya 30. Berarti 4 dikali berapa? 30 ya. Dikurangi 20. Berarti Y ditambah 3 sama dengan 4 kali 30. 120. 120 dikurangi 20. 100 derajat. Ya, jadi Y sama dengan berapa? Asalnya plus pindah ke sini jadi minus. 100 dikurangi 3. Berapa hasilnya? Y sama dengan 100 dikurangi 3, 97 derajat. Nah, itu Y. Berarti kalau besarnya semuanya ini 107 tambah 3, berarti 100 ya kalau ini ya. Oke, ketemulah Y. Ini X, Y, Z. Seperti itu ya. Oke. Ini bisa ditulis pembahasannya di buku masing-masing ya. Kalau ini nggak dinilai karena ini kan sudah dibahas bersama. Oke, kalau sudah ditulis yang dikerjakan itu ini yang dikerjakan latihan 6.3. Nanti kalian cari hubungannya. Nah, ini sudah ketahuan ini. Ini 42 dengan sudut A ini saling apa? Saling berpenyiku. Berarti kalau ditotal sama dengan 90 derajat. Nah, ini saling apa ya? Kalau lingkaran penuh berapa kemarin? 360 derajat ya. Kalau di total ini sama dengan 360 derajat. Kemudian kalau ini saling apa ini? Ini berarti garis lurus, berarti berpelurus. Kalau ini juga sama berpelurus. Pertanyaannya, tentukan besar sudut yang ditunjukkan dengan huruf-huruf berikut. Nah, berarti ini berapa? Kemudian ini masing-masing berapa ya? Kemudian ini berapa? Ini dan ini berapa? Oke. Silakan dikerjakan di buku atau di sini bisa nanti dikumpulkan ketika sudah masuk offline. Yang ini saya bahas di video selanjutnya aja karena nggak cukup waktunya. Oke, demikian pertemuan hari ini di video ini ya. Kita next yang part kedua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.